Selamat pagi Bapak, Ibu semua. Shalom. Agak kosong kayaknya di depan ya. Yang di belakang boleh maju ke depan. Kita masuk dalam ibadah kita pada awal di bulan Agustus ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi, saya minta mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, kita beri salam kepada depan, belakang, samping kita, sekaligus juga memberikan kata Tuhan memberkati. Ada sukacita? Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pagi hari ini. Kita bersyukur karena pagi hari ini karena kasih karunia-Nya kita bisa ada di sini untuk beribadah bersama-sama. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Aku ada hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita mengucap syukur karena hari ini Tuhan memberikan kehidupan pada kita. Kita ada pada pagi hari ini dan hadir di sini bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita hari ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kita hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Kita angkat hati kita angkat suara kita. Mari kita puji Dia. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur
Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa seluruh kehidupan kami. Kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kalau hari ini Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kami, sungguh kami mengucap syukur. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dan selalu ada dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan, untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal dan dalam segala perkara. Berikan kepada kami pengertian hikmat-Mu. Mampukan kami untuk bersabar. Mampukan kami untuk bertahan. Biarlah kami boleh masuk dalam rencana-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur atas jemaat yang begitu setia untuk datang. Dan biarlah Tuhan yang menolong kami dalam waktu yang kami berikan sepenuhnya kepada Tuhan, agar mata, hati, perasaan dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu saja, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan biarlah kami boleh berseru mengangkat hati kami, menyerukan pujian kepada Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara untuk duduk kembali. Saudara, kita belajar setiap hari untuk mengisi hidup ini dengan bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita jadi tidak lagi tertarik dengan dunia ini. Kita menjadi pribadi yang sulit untuk melakukan dosa. Itu dengan bersyukur. Kalau boleh dibilang, password anak-anak Tuhan ketika bangun dari tidur, yang pertama diucapkan adalah bersyukur. Kita juga bersyukur atas negara yang sekarang ini sudah melindungi kita dengan kerja kerasnya, sehingga kita boleh merasakan lagi bagaimana kita lepas dari pandemi, dan kita boleh kembali berkumpul, beribadah. Sekarang boleh pakai masker, boleh tidak pakai masker. Mari saudara, kita angkat suara kita angkat hati kita untuk memuji betapa kita tidak bersyukur. Saudara boleh bertepuk tangan karena lagu ini penuh dengan sukacita. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautan luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah, belangka indah pagi merekah, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdiri Bapak Ibu, kita berdiri. Langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Kita buka di kitab Perjanjian Lama dari Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 23. Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai dengan 23. Kita baca
ayat yang ganjil dibacakan oleh wanita, ayat yang genap dibacakan oleh pria. 3, 4. Ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Ketika Sambalat dan Tobiat serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lobang-lobang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kamu ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya.
yang membangun di tembok orang-orang yang mengikut dan melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tembok dan pajar sampai terbitnya bintang-bintang. Demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami, setiap orang yang memegang senjata dengan tangan kanan. Sama-sama kita sambut firman Tuhan ini dengan kata amin. Terima kasih. Saudara, bila kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam setiap hari, saya melihat bagaimana seorang Raja Daud dengan segala kekayaan yang dia punya, tapi dia punya hobi untuk cari-cari bagaimana caranya dia bisa bersyukur kepada Allah. Ini rahasia Daud, sehingga dia bisa menuliskan penanya dengan menyebutkan semua kebaikan Tuhan. Saya bisa melihat bagaimana dia cari-cari, saking dia sudah semuanya dia ucapkan syukur, sehingga dia mencari-cari alasan bagaimana dia bisa mengucap syukur. Buat saya ini, wow. Nah ini yang mungkin bisa kita tiru, karena ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, kita jadi memberikan pengakuan kepada Tuhan bahwa Dia sungguh baik. Walaupun jalannya tidak terselami oleh kita, bagian kita adalah bersabar dan bertahan. Pribadi yang mengenal hati kita hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita persembahkan pujian ini di hadapan Tuhan dengan sukacita dan kerinduan, karena sungguh Dia mengasihi saudara dan saya. Seperti rusa seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita rasakan hadirat Tuhan Bapa dalam kehidupan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Baik, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan secara khusus melalui doa syafaat yang akan kami sampaikan.
Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang telah melayakkan kami untuk kembali bersekutu kepada Bapa, Tuhan Yesus yang telah menjamin kehidupan kami pada masa yang akan datang dan pada saat ini. Sungguh kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan kepada kami secara khusus sepanjang minggu yang lalu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan telah kembali mengantarkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan dan menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima melalui puji-pujian, melalui pembacaan Alkitab, akan Tuhan meteraikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga secara khusus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, atas pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami juga secara khusus intinya berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun di dalam proses pemulihan. Kami terus akan ingat Ibu Pipin, kakak daripada Ibu Yono, dan juga Ibu Yono sendiri yang pada saat ini juga sedang dalam pemulihan. Mohon kuasa dan campur tangan Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan pulihkan kesehatan secara sempurna. Demikian juga untuk Ibu Dian Tuhan, kami juga terus berdoa agar Tuhan akan berikan kesempurnaan proses perawatan pengobatan yang dilakukan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama juga Tuhan akan pulihkan kembali. Demikian juga untuk pemulihan Ibu Susila, juga Tuhan akan sempurnakan sehingga boleh sehat seperti sedia kala dan beraktivitas tanpa terganggu dengan penyakit yang ada. Demikian untuk saudara-saudara kami yang lain Tuhan, kiranya juga Tuhan akan berikan kesehatan. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami maupun saudara-saudara kami yang tergabung di dalam PKRB maupun PKMB. Kiranya Tuhan akan pimpin mereka semua, baik dalam studinya, baik dalam pekerjaannya, bahkan dalam pasangan hidupnya, sehingga semuanya itu adalah karena pimpinan dan campur tangan Tuhan. Demikian pula kami juga terus berdoa untuk program gereja, khususnya dalam tahun 2023. Kiranya juga Tuhan akan campur tangan apa yang sudah kami rumuskan bersama, apa yang sudah kami doakan bersama. Tuhan berkati, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Tuhan akan kabulkan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah dan negara kami Tuhan, khususnya dalam tahun politik menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan akan berikan suasana yang baik, tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan akan satukan kami. Kami rindu Tuhan, agar pemimpin negara kami nanti adalah orang yang sungguh-sungguh bersikap adil dan takut akan Tuhan. Jauhkanlah Tuhan kami dari perpecahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Tetapi kami bersama-sama
untuk turut ambil bagian di dalam memajukan negara kami ini. Demikian pula kami juga berdoa untuk program di GBI melalui BPN, juga Tuhan akan berkati, khususnya kerinduan orang-orang yang mendengar tentang berita Injil. Pakailah Tuhan orang-orang secara khusus yang terpanggil, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayaninya. Dan apa yang menjadi kerinduan kami bersama, Injil disebarluaskan di seluruh dunia, Tuhan akan bekerja. Akhirnya kami juga berdoa untuk Kota Bandung dan Kota Cimahi, di mana kami tinggal, juga Tuhan akan pimpin, Tuhan akan jauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga di kota di mana kami tinggal, suasananya baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya ampuni kekurangan dan kelemahan kami, karena hanya kepada-Mu lah kami bersyukur, hanya kepada-Mu lah kami berdoa, dan hanya kepada-Mu lah kami mohon. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diakon Wardoyo. Saudara, mari kita sambut ibadah kita pada hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Oh, betapa indahnya. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapeting kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapeting kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh betapa indahnya. Silakan duduk kembali. Saudara, berkat itu sudah diberikan kepada kita. Sudah ada di tangan kita. Sekarang bagaimana kita menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Kita memang tidak bisa mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan.
Tapi yang tadi saya katakan, kita bersabar dan bertahan, kita pasti akan tahu. Nanti seperti di Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama kita. Mari saudara, kita persembahkan persembahan dan perpuluhan kita sebagai ungkapan rasa kasih kita kepada Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Kami persilahkan keluarga Bapak Ibu Siswoyo, bisa bantu Bapak Ibu? Enggak ada. Ibu Rapi, tolong berdoa. Mari bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat karunia Tuhan yang selalu kami terima setiap detik, menit, dan jamnya. Terima kasih juga Tuhan untuk seminggu ini Tuhan memelihara kami, Tuhan juga menjaga segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, Tuhan tetap memberkati. Terima kasih juga Tuhan untuk segala kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih banyak atas pelayanan Bapak Siswoyo dan Ibu Siswoyo. Sebelum kita masuk dalam renungan firman pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Hosea, kita akan dipersembahkan pujian dari duo. Kami persilakan. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia
Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih Mas Luis, Bu Rapi, ya, dan tim musiknya, ya. Sungguh indah pujian tadi, mengingatkan kita, ya, untuk menyerahkan segala hal tantangan hidup ini, meskipun dunia itu tidak bersahabat dengan kita, tidak mensupport kita, ya. Ada doa, ada Yesus yang menyertai kita, menopang kita. Amin Bapak Ibu. Ya, ya. Sekali lagi amin. Ya, itulah kekuatan kita sampai detik ini karena kuasa Kristus. Ya, visi pemerintah kita, ya, akan terrealisasikan. Bulan Agustus ini upacara kemerdekaan RI akan diadakan di
IKN. Ya. Sebelum-sebelumnya di Jakarta dan akan terwujud. Ya. Bertahap dan bertahap. Ya. Itu visi pemerintahan kita. Ya. Upacara 17-an menyambut HUT RI ke 78 ya, di ibu kota baru IKN tahun ini. Itu visinya dan akan terlaksana beberapa minggu lagi. Ya. Momen yang luar biasa. Saudara, visi perlu diterjemahkan dan itulah yang sudah Nehemia terjemahkan kepada umat Israel. Dan saat mewujudkan, menyatakan, merealisasikan juga tidak mudah. Seperti pemerintah kita akan mewujudkan visi, membangun IKN juga enggak mudah. Banyak tudingan-tuduhan, menjual negara ini dan sebagainya. Propaganda, kalau positif enggak apa-apa, tapi kalau negatif dan cenderung hoax, fitnah di situ. Membuat luar biasa tantangan pemerintah sekarang ini. Mari kita melihat bagaimana Nehemia mewujudkan visinya. Kita sudah belajar pasal 1 dan 2. Jam doa kemarin kita juga sudah melihat pasal 3 ya. Hari ini kita melihat pasal yang keempat. Sebelum itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus memimpin kita. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu hari ini. Kami merendahkan hati, sehingga kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Sehingga pulang ibadah ini kami tidak sia-sia, tapi melihat kebenaran firman-Mu, itulah yang akan memberkati hidup kami. Dan ada kesukacitaan dan kekuatan di dalam Engkau. Di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, doa ini kami persembahkan. Amin. Ya, pasal 3 dalam jam doa kemarin bagaimana serentak Nehemia mengajak umatnya untuk membangun tembok Yerusalem itu. Ada kebersamaan yang luar biasa. Semua masyarakat Yehuda terlibat, semua itu profesinya, mengerahkan, ada yang petani, ada yang pedagang, dan segala profesinya. Dan pasal 4 di sini, bagaimana Nehemia mewujudkan visinya. Seperti apa tantangan yang dihadapinya. Kita akan melihat Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai 23. Visi Nehemia dimulai saat kedatangan saudaranya mengunjungi dia, yaitu menceritakan keadaan tembok Yerusalem yang hancur. Setelah itu Nehemia menangis, berdoa, dan akan berpamitan kepada Raja Artasasta supaya diberi kemudahan. Itu pasal 2 ya. Supaya diberi kemudahan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan sudah mengkonsolidasi, menyatukan tekadnya. Dan sesudah di Yerusalem juga mengkoordinasi bagaimana pemimpin-pemimpin Yerusalem sudah siap membangun tersebut. Di dalam pasal 3 ayat 1 kemarin, imam besar terlibat, para imam di bawahnya, penguasa-penguasa kota di Israel terlibat, ada kesatuan. Karena Nehemia betul-betul jelas menjelaskan visi yang akan dilakukan. Dan strategi-strategi apa yang harus dilakukan. Di pasal 4 ini, tantangan saat Nehemia akan mewujudkan visinya, harapannya, cita-citanya. Mari kita lihat. Nehemia 4 ayat 1 sampai 3. Ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan?
Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Mengapa sangat julid, sangat marah saudara? Orang-orang sekitar Israel atau Yehuda itu saat Nehemia akan mewujudkan misinya itu. Secara politik, kalau Yehuda berhasil, Nehemia berhasil membangun tembok Yerusalem itu secara politik saudara, pasti negara Mesir, Babel, Persia, Asyur itu akan menyerang negara-negara yang ada di sekitar Israel. Itu secara politik. Pasti negara-negara Israel menjadi serangan empuk mereka. Karena Yehuda sudah kuat, temboknya dibangun. Itu secara politik. Jadi kalau hitungan matematika, pasti Samaria, Amon, itu yang akan diserang bangsa Mesir, bangsa Asyur, bangsa Babel. Itu secara politik. Karena itu enggak ingin Nehemia membangun tembok itu. Pada katakan mereka bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Biasanya kalau orang sakit hati itu apa? Akal sehatnya enggak jalan. Yang viral minggu ini apa yang terjadi? Ya, Pak Rocky Gerung ya, menghina, melecehkan Presiden Jokowi. Sampai di beberapa kota terjadi demo. Tangkap, uruskan hukum. Karena sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun ini seperti itu. Sakit hatinya. Bagaimana pendukungnya? Enggak sedih melihat pemimpinnya dikatakan apa? Sudah tahu ya semuanya, bajingan tolol bagaimana. Tapi di balik itu ada berita-berita propaganda hoax yang disebarkan. Ya, IKN akan dijual Kak, dan sebagainya. Dan itu yang menjadi berita hangat minggu ini. Karena apa? Sakit hati. Itu kalau dibangun saudara akal sehat, enggak jalan. Rasa kasih, rasa memahami orang itu, kritik sih wajar, memberikan solusi. Tapi kalau sudah menjurus ke personal, menjelek-jelekan, bagaimana generasi muda nanti kalau ada pemimpin berikutnya? Seperti itu enggak ditindak tegas. Ini yang terjadi. Itu juga yang terjadi saat Nehemia akan mewujudkan visinya, cita-citanya membangun tembok Yerusalem. Orang-orang di sekitarnya, bangsa Samaria yang di kerajaan utara di situ, bangsa Amon, itu melihat mereka sangat sakit hati. Mereka mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara dan tentara Samaria, apakah gerangan membangun ini? Apakah bisa memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu timbunan puing-puing yang sudah terbakar habis itu? Dan dikatakan oleh orang Tobia, engkau enggak akan bisa sekalipun akan membangun kembali. Kalau seekor anjing hutan lewat meloncat, dah robohlah tembok itu. Artinya apa? Orang-orang Samaria, orang-orang Asdod di sini melemahkan semangat itu. Sehingga visi harapan Nehemia tidak terjadi. Serangannya luar biasa. Ini tantangan dari
luar di situ. Hinaannya, cercaannya. Orang-orang mereka sangat sakit hati. Nanti kalau tembok ini terbangun, Samaria pasti diserang bangsa-bangsa berkuasa saat itu. Amon akan diserang lagi. Enak-enak. Yehuda sudah mempunyai benteng yang kokoh. Itu saudara secara politik. Karena itu mereka sakit hati. Tatkala pembangunan itu akan dimulai. Lanjut. Kalau Anda perhatikan pasal 2, pasal 4 di sini. Orang-orang atau barisan sakit hati itu terus bertambah. Perhatikan pasal 2 itu. Ketika Sanbalat, orang Heron dan Tobia, orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Karena mereka orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang-orang Israel. Nanti musuh enggak menyerang, Israel sejahtera. Itu kekhawatiran Sanbalat, raja Persia saat itu. Ketika Sanbalat orang Heron dan Tobia orang Amon, pelayan itu dan Gosen orang Arab. Orang Arab itu Jordania, ya, bukan Arab sekarang ini. Mendengar itu mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu, apa yang kamu mau berontak terhadap raja? Terus berita-berita, hoax, fitnahan terus menyerang Nehemia dan para imam dan penduduk Yehuda. Bahkan secara geografis saudara, Yehuda dikepung, Yerusalem dikepung. Dari utara Samaria, dari selatan Arab Yordan itu, dari timur Amon, dari barat Asdod. Di sini Yerusalem mengalami kepungan yang luar biasa untuk membatalkan visi Nehemia. Saya enggak suka seperti itu. Saya enggak suka nanti kalau bangsa-bangsa besar itu menyerang kami dan kamu merasa sejahtera dan kamu merasa aman. Itu barisan yang orang-orang yang sakit hati. Enggak mau seperti itu. Di sini serangan si jahat luar biasa membangun propaganda sehingga visi Nehemia, harapan Nehemia gagal melawan mereka. Ini tantangan dari luar. Kamu enggak bisa, kamu sia-sia. Anjing melompat pun kamu enggak bisa, enggak mampu. Semua puing-puing itu sudah bertahun-tahun hancur. Kekuatanmu, danamu apa ada? Diremehkan, diancam, dan dihina. Lanjut Mbak. Serangan iblis itu memang luar biasa. Untuk membisikkan, untuk melemahkan Nehemia, para imam, dan masyarakat Yehuda untuk membangun tembok Yerusalem. Nah, seperti itu. Iblis suka mendakwa. Iblis suka menuduh mendakwa itu. Seperti Wahyu 12 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Di Zakaria 3 ayat 1, iblis berdiri sebelah kanannya yaitu Imam Yosua ya, untuk mendakwa Imam Zakaria Yosua. Menuduh, mendakwa. Kamu membangun ini akan sia-sia, itulah bisikan iblis saudara. Karena memang itu pekerjaan iblis. Gak ada gunanya. Apakah ada danamu? Apakah ada orang-orang yang menopang engkau? Tatkala semuanya sudah sehati, sepikir membangun,
barisan sakit hati itu semakin gencar menyerang mereka. Tapi firman Tuhan apa yang dikatakan di situ? Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang firman Tuhan terus kumandangkan kepada gereja Korintus Paulus. Saat lemah semangat, saat tak berdaya, jerih payahmu, pelayananmu di dalam Tuhan gak sia-sia. Tapi bisikan iblis apa? Melemahkan tadi. Apakah kamu akan berikan persembahan? Apakah kamu akan membangun puing-puing yang sudah rata bertahun-tahun itu? Kalau anjing melompat pun pasti akan roboh kembali. Gak memberi semangat. Bisikannya terus dakwaan, tuduhan, sia-sia, sia-sia, dan sia-sia. Itu saudara, iblis itu akan merusak kehidupan umat Tuhan. Persatuan dalam gereja Tuhan dan dalam keluarga kita. Hari ini dalam sekolah minggu kita belajar bersatu dalam bersaksi. Gereja Korintus yang penuh berkat itu menjadi pelajaran kita. Karena ada golongan Apolos yang sangat pintar, bijak, rendah hati. Ada yang golongan Kefas atau Petrus atau Simon. Yang cenderung orangnya ekstrovert, transparan, semua apa yang enggak dia katakan, sukai, selalu katakan. Ada yang golongan Paulus. Dan ada golongan Kristus. Saya enggak golongan Apolos, saya enggak golongan Petrus, saya enggak juga golongan Kefas atau Petrus. Saya golongan Kristus. Semua salah. Paulus melihat hal itu sedih. Kecewa kepada gereja Korintus. Yang dikedepankan, baptisan oke. Tapi Kristus datang ke dunia itu untuk memberitakan Injil, ditekankan itu. Karena diajak bersatu dalam berita Injil. Tapi kalau pecah itu tidak sehat. Karena itu di sini serangan iblis membisikkan, melemahkan, mendakwa Imam Yosua itu didakwa siang dan malam. Kamu gak bisa, kamu jahat, kamu kotor. Kamu salah. Kalau Bapak Ibu membaca pasal Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai 11 itu. Dakwaan dan dakwaan iblis untuk menggagalkan, untuk menuduh, mendakwa supaya kita tidak berkarya di dalam Tuhan. Tantangannya luar biasa. Bagaimana Nehemia menyingkapinya? Nanti akan kita lihat, melihat serangan-serangan iblis yang luar biasa. Memecah persatuan, menggagalkan visi Nehemia. Lanjut. Tadi kita sudah melihat tantangan dari luar. Dikepung kanan, kiri, utara, selatan. Bangsa Samaria, bangsa Arab, bangsa Amon, bangsa Asdod. Sekarang dari dalam seperti apa? Lanjut. Tidak sekedar dari dalam Nehemia untuk mewujudkan visinya, tantangannya, tapi dari dalam. Saya ambil ayat 10 aja. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Bagaimana? Ya, para imam sudah siap. Imam-imam di bawah imam besar sudah siap. Pemimpin-pemimpin kota sudah siap. Nah di sini, gitu ya, tantangan dari dalam Nehemia. Ya. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Berarti betul yang dikatakan Sambalat orang Samaria tadi, orang Asdod, orang Amon tadi. Enggak mungkin kita. Tak sanggup
kami membangun kembali tembok ini. Tantangan dari dalam, saudara. Dari luar sudah melemahkan, dari dalam juga digencar di sini. Di tengah-tengah semangat pembangunan itu orang Yehuda menceploskan, mengusulkan kepada Nehemia, enggak sanggup. Bagaimana mengatasinya? Sehingga tembok itu berdiri kembali. Kalau saya membaca ayat di sini, saya ingat ya, waktu ngurus sertifikat gereja ini. Ya, tahun 2015-16 ya Pak Mista ya, dan para diakon ya di situ. Kita sudah programkan ngurus sertifikat gereja kita ini. Karena atas namanya masih Pendeta Monium. Gereja programkan. Dah. Terus YBI memberikan surat kuasa ke saya. Dan YBI memberi bantuan 3 juta. Setelah ada surat kuasa, saya ke notaris Cimahi, Teresia Pojok itu, Gatsu itu. Ya, sampingnya bakmi Gang Sempit itu. Ya. Diperlihat, direk, oh iya, pendeta, biayanya 80 juta. Aduh, nanti. Kita enggak sampai ke situ anggarannya. Terus saya disarankan, teman-teman, pendeta pergi ke gereja Efrata. Di sana ada notaris, namanya ibu ini. Mungkin bisa menolong menyelesaikan. Saya lalu ke kantornya di Kopo. Dicek, pendeta ini sudah puluhan tahun pajaknya enggak ada. Bagaimana? Diurus dulu. Waduh, memang sudah puluhan tahun enggak pajak ya. PBB maksudnya. Terus dilihat lagi besoknya. Sama pendeta 80 juta. Wah, sudah sepakat ya. Sebab ada harga standar di situ. Luasnya sekian, lokasinya sini ya 80 juta. Lalu ke teman Diakon Wardoyo. Ya, Diakon ya. Pak siapa itu lupa saya, di STDI di situ. Juga hampir sama. Ya. Urus dulu PBB. Ini sudah puluhan tahun, kalau dirinci tiap tahun berapa? Kali berapa? Pikiran saya nggak ngerti hukum. Aduh, lemah ya. Semangat. Apalagi program sudah 3 notaris loh ya. 80 juta standar karena luasnya letaknya. Kami sampaikan BPG. Aduh, enggak ada dana. 3 bulan enggak bahas itu. Tapi kok Tuhan, Hosea kamu ke Bimas, mungkin ada solusi. Saya ke Bimas, Pak harus ke kantor Depak, sini dan di belakang kantor Cimahi sana, kota Cimahi. Sama jawabannya. Itu ya. Lalu kami ke Bima, saya laporkan juga sama jawabannya. Lalu kami pulang hari Jumat itu di Cibabat, arah Cimindi ke arah, dari Cimindi ke arah Cibabat itu ada notaris belakang bawah jembatan dekat pom bensin itu ya. Hari Jumat, Pak tutup notarisnya. Kami terus pulang ke arah Cibabat. Kok lihat ada dekat Polres itu ya, ruko-ruko, ada notaris Suwito Chandra. Ya di situ ya. Saya masuk menceritakan semuanya, singkatnya seperti itu. Pendeta memang betul 80 juta, karena 2 sertifikat luasnya dan lokasinya. Dah, sekarang gini, pendeta yang maju, saya yang backing dari belakang. Segala administrasinya, dah sekarang ke BPN pendeta, saya yang menolong, pasti harganya enggak segitu. Singkat cerita, saya ke BPN, 28 syaratnya. Lengkapi. Singkat cerita, dah pendeta maju.
Saudara proses 3 bulan ya, bolak balik BPN, lengkapi syarat. Harus kecamatan, tanah ini dulu miliknya siapa, yang beli siapa, yang beli siapa. Kelurahan juga gitu. Nanti ya. Pak harus ada fee untuk ngurus itu. Waktu itu kantor kelurahan direnovasi, pindah di Pilar Mas ini kantor kelurahannya. Dah, tarik lagi dana. Oke, enggak apa-apa. Sudah jadi, camatnya ganti, lurahnya ganti, tinggal ngambil. Ya. BPN sudah ngasih surat kuasa, tinggal ngambil, syaratnya harus tanda tangan lurah dan camat. Baru. Apa yang terjadi? Minta, ambil Pak, mau ngambil tanah. Saya cek dulu. Oh enggak bisa, saya enggak ikuti proses. Camatnya ya gitu, saya enggak ikuti proses. Saya lapor ke BPG. Gitu ya. Apa yang terjadi? Pak itu harus ada tip, minta 6 juta. Tawar Pak. Akhirnya 1,5. Proses tinggal ngambil aja kok. Seharusnya jabat gitu ya. Jabat baru kalau ngurusi proses apa lagi, itu ada tip. Gereja kasih. Habisnya berapa Bapak Ibu? Dari A sampai Z sertifikat jadi 12 juta. Ya. Karena diurus sendiri. 4 notaris 80 juta. 6 bulan jadi. Campur tangan Tuhan. Dalam proses itu. Secara kemampuan manusia ya, finansial kita kurang. Tapi Tuhan campur tangan. Dibantu YBI 3 juta. Gereja 9 juta. Bisa lah. Teman-teman patungan, kas gereja ada. Jadi. Apakah berhenti di situ? Tahun 2015 jadi, tahun 2017 saudara, ada lagi tetangga yang punya tanah ini. Saya dengar kemarin ceritakan pendeta Matias gitu ya. Datang ke saya. Pendeta, ini tanah saya keserobot ke gereja 3 meter. Saya kaget gitu ya. Saya sudah 7 tahun kita itu kenal, tiap bulan tahu. Ya. Tanah di situ diserahkan saya suruh nanduri apapun. Saya enggak kuat, saya serahkan Pak Kasiman ya dan Bu Kasiman. Ternyata juga bisa, lalu repot enggak bisa Pak ya. Kita itu sudah kenal Pak, tapi kok baru bilang ini? Kok seakan-akan gereja itu mengambil serobot tanah 3 meter tanah itu, miring ke sana. Kalau gini enggak apa-apa ya, gini gitu nalar ya. Itu malah gini kok. Lalu sertifikat sudah saya, ini tunjukkan. Ini loh Pak, sertifikatnya. Cep. Kalau ke sini enggak pernah main ke sini. Malu sendiri. Dia dosen UI. Anak-anaknya dosen UI. Di situ saudara, prosesnya. Tapi untungnya sertifikat sudah siap kita itu. 2 tahun sertifikat jadi, orang itu ya tuh tanpa berpikir seperti itu. Di sini saudara, hikmat Tuhan memimpin. Kalau kita ada keterbatasan, mungkin finansial dan sebagainya, kekuatan dan hikmat Tuhan itu akan menolong, akan memampukan kita. Itulah yang dialami Nehemia. Tatkala rongrongan dari dalam luar biasa itu. Saya yakin sebagian orang juga nyiut. Kita enggak siap semuanya itu. Secara finansial, secara dana, kekuatan mungkin sudah letih. Tapi Nehemia memberikan semangat kepada teman-temannya ini. Kita juga belajar satu hal lagi di sini. Ya. Orang yang merongrong dari dalam, tantangan dari dalam, lanjut. Dilihat di sini. Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai.
Yosua dan Kaleb meyakinkan, kita maju. Tapi 10 pengintai, 10 saksi itu apa? Dikatakan di situ, yang merah itu ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bayangkan. Artinya melemahkan propaganda yang negatif, ya. Kabar busuk tentang negeri itu yang diintai mereka. Negeri besar-besar, luar biasa, kita enggak sanggup. Kita ibarat belalang, mereka raksasa. Apakah niat Yosua dan Kaleb ciut melihat tantangan itu? Justru 10 saksi itu kalau secara voting menang. Karena 10 lawan 2. Tapi Yosua dan Kaleb memberi semangat. Kita bisa masuk negeri perjanjian. Kita bisa masuk tanah Kanaan. Saudara, tantangan dari dalam enggak kalah dahsyatnya dengan tantangan yang dari luar tadi. Untuk mewujudkan cita-cita, untuk mewujudkan harapan kita. Mungkin persepsi kita berbeda. Tantangan dari dalam lebih berat Pak daripada dari luar. Kalau gereja enggak dikasih izin, kita bisa beribadah di mana? Kalau dari dalam, kalau saling merongrong, saling melemahkan bagaimana? Disinilah yang dibangun Yosua dan Kaleb. Kita harus tetap maju. Ini bisa kita atasi, ini bisa kita lawan. Bagaimana saudara? Orang-orang Israel yang banyak itu lebih percaya 10 pengintai itu. Dampaknya apa? Mereka tewas ribuan di padang gurun. Dan orang yang percaya Yosua dan Kaleb bisa menapaki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Memang enggak mudah untuk menghadapi, untuk mewujudkan cita-cita dan visi tersebut. Lanjut Mbak. Sikap Nehemia menghadapi tantangan dari dalam dan luar disebut. Ya Allah, kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cecaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapan-Mu Tuhan. Karena mereka menyakiti hati-Mu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ini Nehemia memberi semangat orang-orang Yehuda, masyarakat Israel. Orang-orang yang menyakiti hati serahkan kepada Tuhan. Kalau dibalas sakit hati apa? Nalar akal sehat kita enggak jalan. Ini yang dilakukan Nehemia. Diserahkan kepada Tuhan biar Allah sendiri yang membalut, biar Allah sendiri yang mengurus. Kalau itu dibangun Nehemia, kebencian dan kebencian pasti enggak ada damai sejahtera. Dan masalah-masalah tidak akan terselesaikan dengan baik. Dan itu akan menjadi bumerang Nehemia dan orang-orang Yehuda sendiri. Lanjut, sikap Nehemia lagi. Ayat 6 dan 14, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ingat Nehemia pasal 3, ujung-ujungnya saling bertemu. Tembok itu ada 35 menara. Ada 7 pintu gerbang. Mengapa ujung-ujungnya bertemu? Enggak satu-satu. Pasal 3 ya, serentak rakyat itu membangun. Dari keluarga A, keluarga B, keluarga yang di ujung sana, ujung barat, dipertemukan, karena itu serentak. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelaki dan anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu.
Saudara, mengapa ada menara doa? Mengapa ada persekutuan doa khusus untuk negeri ini? Supaya anak cucu kita menikmati alam raya yang indah dan luar biasa ini. Seperti Nehemia, ini bukan sekedar secara politik, bukan untuk kita hari ini, tapi untuk anak lelaki, anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Kalau hanya melihat beban hari ini, saudara, capek kita. Tapi Nehemia dibangun ini, tembok ini nanti juga untuk keamanan anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk kesejahteraan mereka. Itu saudara. Kalau cita-cita kita hanya untuk sesaat hari ini, kita lemah, kita mudah rapuh. Tapi kalau visinya jauh ke depan, untuk kesejahteraan anak-anak dan cucu kita, kita akan puas dan menjalani dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Meskipun tantangan dari luar, dari dalam itu tidak berhenti. Lanjut. Di sini sikap Nehemia, berdoa, kekuatan di batinnya, berjaga-jaga, dan terus membangun, tidak menghentikan meskipun tantangan dari luar, kanan kiri, depan belakang menghadang, bahkan dari dalam tadi ada yang melemahkan semangat. Apa yang dihadapi Nehemia? Berdoa, berjaga-jaga, dan terus menjalankan pembangunan tersebut. Di ayat-ayat terakhir tadi apa? Tuhan pasti menolong kita. Karena visi ini dari Tuhan. Itu yang diyakinkan Nehemia kepada umat atau bangsa Yehuda. Terus berdoa, berjaga-jaga. Jika ada yang melawan, kita juga melawan. Ingat tadi, siap-siap apa? Pedang, pentung kan gitu. Jika ada lawan-lawan tadi, kan ayatnya tadi seperti itu. Kamu harus membawa pedang, kamu harus membawa tombak. Jika sewaktu-waktu lawanmu, itu temboknya kurang lebih 4.000 meter. Bagaimana ada lawan sana? Solusinya apa? Pasal 3 kemarin. Ditabuh, ada suara kayak lonceng gitu. Wah, di sana musuh menyerang, geruduk ke sana. Wah, di sana ada menyerang, semuanya sudah siap. Berjaga-jaga. Musuh kita juga iblis. Selalu berjaga-jaga. Bahkan 1 Petrus 5 ayat 8 apa yang dikatakan? Lawanmu adalah iblis. Seperti singa mengaum-ngaum setiap hari di sekitar kita. Berdoa-doa, berjaga-jaga, dan terus beriman dalam Kristus. Itu kekuatan kita bisa melewatinya, saudara. Lanjut. Nehemia mampu melewati tantangan tersebut. Baik dari luar, dari dalam. Karena Nehemia sekecil apapun pekerjaannya seperti ayat itu. Jerih payahnya enggak sia-sia. Mari saudara, kalau kita melakukan untuk Tuhan, sekecil apapun enggak ada yang sia-sia. Kita mengesampingkan dulu cucian banyak. Oh, saya butuh Tuhan ke gereja. Nilainya beda. Dengan kalau kita ke gereja karena terpaksa. Nilai kita beda. Oh, cucianku numpuk, oh ini hari Minggu dan nanti pulang ke gereja. Setrikaku numpuk. Nilainya beda, saudara. Kita melihat berkat Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Dan pengorbanan. Berkatnya itu beda. Dan di situ tidak ada yang sia-sia. Tapi jika kita melakukan sia-sia dan terpaksa, nilai kita menghayati di sini juga sia-sia. Kita dihadirkan di sini untuk bertemu Yesus. Bertemu si A, si B itu bonus. Tapi utamanya kita beribadah itu ingin bertemu Kristus.
Kalau melihat si B, si A, si C, kita itu kecewa. Dan iblis mudah mendakwa tadi, yang jelek-jelek propaganda tadi. Tapi kalau saya ingin bertemu Kristus, saya ingin memuji Kristus, yang saya lakukan untuk Tuhan, bukan siapapun. Bukan karena pekewo si A, pekewo si B, tapi dengan Kristus, saya ingin bertemu dengan Yesus. Nilainya beda. Inilah yang membuat Nehemia. Visi saya dimulai dari Tuhan, melalui kunjungan Anania. Karena itu tantangan apapun Nehemia bisa melampaui, karena Tuhan yang memimpinnya. Mari saudara, mungkin banyak visi dalam keluarga kita, banyak doa, banyak harapan. Dan ingat, tantangan sedang membuntuti kita. Dengan sikap berdoa dan berjaga-jaga, dan terus kita menjalankan visi kita, Tuhan akan memampukan kita seperti Nehemia bisa melewati tantangan itu. Amin Bapak Ibu. Kita contoh sikap Nehemia, sehingga visi cita-cita yang kita dambakan dalam hidup ini terrealisasikan dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Saya mengundang tim musik dan singer ke depan untuk mengiringi pujian yang terakhir. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan hidup kita ke tangan kuasa Tuhan. Mungkin banyak hal, banyak perkara yang kita harapkan dari Tuhan. Biarlah Tuhan bercampur tangan dan memampukan kita. Mari kita abaikan suara-suara yang menuduh kita, suara-suara yang mendakwa kita. Kita ingin bangkit tapi ada tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan yang melemahkan iman kita. Mari kita datang kepada Yesus, kita usir suara-suara tersebut. Kita ingat firman Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Silakan musik, tinggi setengah suara pujian pribadi yang mengenal hatiku. Yeremia bisa kuat karena mengenal pribadi Tuhan. Itu juga doa kita semua Bapak Ibu. Kita ingin bertemu Tuhan, ingin mengenal Yesus, sehingga kekuatan itu menyertai kita. Kita rindu bertemu dengan Yesus seperti rusa rindu bertemu aliran sumber air, sehingga dipuaskan sukacita, damai sejahtera. Mari kita pujikan bait dua ini. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
musik setengah suara, mari kita berdoa. Inilah Tuhan visi kami, harapan kami, cita-cita kami dalam keluarga. Ingin damai sejahtera di dalam Engkau, sehingga ada sukacita, rasa syukur dalam hidup kami. Dan setiap tantangan hari ini yang sedang kami alami, baik dari dalam maupun dari luar, mampukan Tuhan kami lewati. Sehingga bersama Engkau Tuhan, kami terus membangun visi kami, harapan kami, cita-cita kami, semangat kami. Baik itu pekerjaan kami, kesehatan kami, anak-anak kami, cucu kami. Kami serahkan ke tangan kuasa Engkau. Bapa yang Maha Kasih, pandangan kami, mata kami sangat terbatas untuk melihat kuasa-Mu. Tapi dengan iman, dengan doa, dan kami terus menjalankan cita-cita kami. Dan kami terus berjaga-jaga. Karena setiap waktu 24 jam non-stop iblis ingin menjatuhkan kami. Kami boleh kuat dibangun di dalam Engkau. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap anak-Mu yang sudah melihat, mendengar kebenaran firman-Mu ini. Sehingga visi dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami boleh terwujud. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dengan hikmat, dengan kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan, kami Engkau berikan kesanggupan, kekuatan. Terima kasih Yesus. Yang terakhir, jika kami ada beban, ada masalah, sakit, penyakit, mungkin dalam pekerjaan kami, dalam tubuh jasmani kami, kepadamu Yesus, kami mohon kemurahan-Kau, pertolongan dan belas kasihan-Mu. Sehingga segenap diri kami, segenap jemaat-Mu di dalam kekuatan, hikmat dan berkat Engkau. Ini doa kami, ini syukur kami, ke tangan kuasa Yesus Kristus kami persembahkan. Amin. Mohon kesabarannya Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman sebelum kita doa berkat. Yang pertama, kami mengundang semua Bapak Ibu Saudara boleh join persekutuan doa 9 Agustus ya, jam 7 sampai jam 8 ya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakon Edi Hermanto ya. Info doa-doa bisa japri ke kami ya. Berikutnya yang ultah minggu pertama khususnya 6 Agustus ya, hari ini mari kita lihat. Ade Alexander Excellent Sida Butar. Ada Alek? Berdiri Alek? Iya. Selamat ulang tahun Alek, Tuhan Yesus memberkati ya. Sekolah dan cita-citanya. Kalau kami boleh dengar semua Alek, cita-citanya apa? Sudah disampaikan ke bapaknya, cita-citamu apa Alek? Wow. Menjadi sepak bola gitu. Kan tuh ke gereja nggak lupa bawa bola Pak ya. Ya. Ya makasih Alex, silakan duduk ya. Doa kami gitu ya. Nanti seperti Andreas gitu ya. Menjadi pemain-pemain yang hebat. Terlebih kalau seperti Ronaldo dan Lionel Messi luar biasa lagi ya. Terus dibangun cita-citanya itu ya, menjadi pesepak bola yang profesional. Berikutnya yaitu tanggal 7 ya, Saudari Meliana Sitanggang. Mana Meli? Mel? Ada? Enggak hadir? Oh enggak ada ya, keluarga Pak Sitanggang ada keperluan. Tanggal 7 ya. Tanggal 10 Ibu Yuliana. Ya tadi sekolah minggu datang karena Diakon Sidati kurang fit ya, kesehatannya gitu sehingga langsung pulang tadi ya. Selamat ulang tahun Ibu Yuliana. Berikutnya
Ya, untuk sementara ada 3 itu, ya, Alek, Meli, dan Ibu Yuliana. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Lanjut, berikutnya petugas ibadah minggu kedua 13 Agustus. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu, sehingga semuanya siap untuk melayani Tuhan besok minggu. Ya, terima kasih petugas penata layanan ibadah minggu ini, ya, yang sudah kompak, ya, membuat acara juga seragamnya yang sudah kompak. Terima kasih, ya, untuk pelayanan Tuhan memberkati. Ya, ada lagi tambahan pengumuman Bapak Ibu? Ya, dari Bu Eni. Ya, silakan. Apa? Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita mendapat kunjungan dari Bapak Wakapolsek juga Polres. Kemarin karena ketemunya sama saya, Pak Osea pergi ada musda, jadi memang semuanya serba mendadak ya. Jadi saya sampaikan sendiri. Mohon maaf sebelumnya Pak Pendeta. Jadi kemarin itu ada 2 Ibu Neng dan Bapak Babin, Pak Kiki ya, khusus Cimahi Selatan, diutus ke sini untuk menyampaikan bahwa besok ada kunjungan dari Bapak Wakapolsek, Polres, ya, ada 3 orang. Nah tadi ketika saya keluar setelah khotbah, saya konfirmasi lagi, karena kemarin saya tanya, Bapak mau ketemu dengan siapa besok gitu, apakah Bapak pendeta saja atau dengan pengurus saja? Nah katanya mau ketemu dengan semua jemaat. Jadi saya berpikir, oh berarti sebelum doa penutup bisa disampaikan gitu ya. Nah waktu saya konfirmasi lagi, rupanya beliau sudah pasang spanduk di dekat tenis meja. Ya, jadi nanti tidak di sini, tetapi beliau mau bertemu dengan kita semua. Siapa yang Bapak Ibu yang mungkin masih punya waktu, tidak terburu-buru ada acara, silakan nanti bisa bertemu, berkumpul ya. Tapi khususnya pengurus ya mungkin diharapkan sih, karena beliau ingin tahu masukan-masukan dari kita, atau mungkin kita mau bertanya monggo. Jadi intinya sosialisasi, ngobrol-ngobrol biasa itu di samping, tepatnya di meja tenis meja ya, di situ. Itu saja yang saya sampaikan. Jadi beliau sudah menunggu di situ. Terima kasih. Ya, sekali lagi ya, kemarin kami musda sama Diakon Mardoyo di GPI Prata ya. Mari ya, seperti pesan tadi ya. Pengurus ya, khususnya Bumu ya. Semua ya. Arahnya apa, infonya apa juga enggak dijelaskan ya. Tapi mari kita ya mendampingi, menghormati tamu-tamu dari Babinsa ya, dan kelurahan tadi. Mari kita berdiri bersama-sama ya. Kita mohon berkat kepada Bapa kita di surga. Mari kita mohon doa berkat kepadanya. Kepada Allah Bapa di surga, Allah yang esa di dalam Allah Bapa, Allah Anak di dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Berkat-Mu turun bagi kami, setiap pribadi kami. Pulanglah dengan damai sejahtera atas kuasa dan perlindungan Allah Tritunggal. Kita aminkan, Tuhan-Mu memberkati-Mu. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan melindungi, menyinari-Mu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinari-Mu dengan wajahnya, memberikan si karunia, damai sejahtera diberi Tuhan.
Silakan duduk sebentar, kita saat teduh sejenak.